di mana kisah akan dimulai dengan memperkenalkan seorang pria bernama Ivan Vanko yang merupakan anak dari seorang ilmuwan bernama Anton Vanko yang ternyata adalah mantan rekan ayahnya Tony Stark yang kini hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Anton berkata bahwa seharusnya Ivan lah pemilik dari semua teknologi dan kekayaan yang dimiliki oleh Tony Stark, namun saat ini Anton yang tidak punya apa-apa hanya bisa mewarisi ilmu pengetahuan untuk Ivan putranya tersebut. Saat setelah Anton ayahnya tewas, Ivan pun langsung membuka lembaran cetak biru yang merupakan berkas penelitian arc reaktor yang dilakukan oleh ayahnya dan ayah Tony Stark dahulu, di mana Ivan mulai membuat arc reaktor sendiri dengan maksud untuk membalas dendam kepada Tony Stark yang dianggap sebagai orang yang telah merebut semua hal yang seharusnya menjadi miliknya. Enam bulan berlalu, Ivan ternyata mampu membuat arc reaktor yang mirip sekali dengan yang Tony Stark miliki dan menyalahgunakannya menjadi semacam senjata cambuk listrik sekaligus membeli tiket nonton balap Formula One secara ilegal dengan maksud untuk mendatangi Tony yang juga akan hadir dalam pertandingan tersebut. Dan inilah jagoan kita semua yang tidak seperti superhero lainnya yang kebanyakan menyembunyikan identitas mereka dan sembunyi-sembunyi ketika melepas atau memakai kostumnya. Tony adalah salah satu contoh orang yang narsis yang dengan begitu percaya dirinya menunjukkan proses pelepasan suit armornya seperti yang kita saksikan barusan, di mana saat ini ia tengah melakukan pidato pembukaan untuk Stark Expo yang merupakan acara pameran teknologi-teknologi terbaru yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun sejak Howard atau ayahnya lakukan. Di belakang panggung, Tony terlihat mengecek darahnya yang ternyata efek dari arc reaktor yang ada pada dadanya membuat tubuhnya mulai mengalami keracunan darah akibat dari palladium yang terdapat pada arc reaktornya. Lebih jelasnya, Anda bisa tonton sendiri di pembahasan film Iron Man yang sudah kami buat. Sehingga dengan kata lain, jika terus dibiarkan seperti ini, maka lama-kelamaan Tony akan maut akibat keracunan dari benda yang ada di dalam dadanya tersebut. Mr. Stark, could we pick up now where we left off? Mr. Stark, please. Yes, dear. Can I have your attention? Absolutely. Akibat dari terlalu banyak mempublikasikan kehidupannya termasuk suit armor canggih ciptaannya, kini Tony Stark harus menjalani rapat khusus untuk menentukan apakah kostum Iron Man-nya layak untuk dimiliki secara pribadi atau harus diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan aset negara, mengingat persenjataan yang terdapat dalam kostum Iron Man bukanlah teknologi kaleng-kaleng, melainkan teknologi canggih berbahaya yang berpeluang mengancam negara. That's actually the most apt description I could make of it. Untuk menentukan seberapa berbahayanya teknologi kostum Iron Man, maka Bapak Senator yang jadi pimpinan rapat pun memanggil seorang ahli senjata yang kompeten bernama Justin Hammer yang tiada lain adalah mitra pemerintah sekaligus pemilik perusahaan senjata Hammer Industries yang merupakan pesaing utama dari perusahaan Tony Stark. Absolutely. I'm no expert. I defer to you, Anthony. Alih-alih menyudutkan Tony dengan memanggil saksi lain yaitu sahabat dekat Tony sendiri yaitu Kolonel Rhodes, Tony yang memiliki berbagai perangkat berteknologi tinggi pun dapat dengan mudah meretas layar monitor dan menampilkan beberapa rekaman kegagalan senjata milik perusahaan Hammer sebagai bukti bahwa teknologi dan persenjataan yang dimiliki oleh Hammer jauh lebih berbahaya ketimbang kostum Iron Man ciptaannya. Justin, you're on TV. Focus. I have successfully privatized world peace. Alhasil, Hammer dan Senator pun langsung kicep dengan semua bukti rekaman tersebut yang jelas-jelas terpampang nyata disaksikan oleh semua orang di sana sehingga dengan sangat terpaksa, Senator pun mengizinkan Tony memiliki kostum Iron Man secara resmi dan pribadi. Okay. You've been a... Wake up, Daddy's home. Welcome home, son. Tiba di rumah, Tony lagi-lagi mengecek kadar racun dalam darahnya yang semakin hari semakin tinggi sehingga ia harus rutin mengganti palladiumnya dengan yang baru untuk sedikit meringankan kondisi tersebut. Double replacement for the palladium core.
Keesokannya ketika Tony dan Happy, pengawal pribadinya, sedang latihan boxing, muncullah Pepper, asistennya Tony, yang membawa seorang wanita bernama Natalie yang ditunjuk untuk mengurus berkas pemindahan kepemilikan perusahaan, di mana Tony yang culamitan Matt pun memintanya untuk jadi asisten pribadi barunya. Namun Pepper menolak ide tersebut sehingga untuk sebagai hiburan, Natalie diminta naik ke atas ring untuk bertarung melawan Happy. Potential candidates are lined up. She's got everything that I need. Rule number 1, never take your eye off your opponent. Dan ya, Happy langsung tijungkal dengan satu kali serangan yang dilayangkan oleh Natalie sehingga bisa disimpulkan bahwa Natalie bukanlah wanita konvensional pada umumnya. I want one. No. Singkat cerita, tibalah hari balapan Formula One yang berlokasi di Monaco. Tony yang punya tim balap sendiri pun datang ke sana untuk menonton, yang di situ banyak sekali orang penting dan terkenal yang juga hadir. Salah satunya adalah sosok yang memerankan dirinya sendiri, yaitu Elon Musk, sang pencipta mobil Tesla. Musk. How are you? Congratulations on the promotion. Thank you very much. Thank Hey, you. those Merlin engines are fantastic. Thank you. Yeah, good idea for an electric jet. You do? Yeah. Then we'll make it work. Tak hanya Elon Musk, Justin Hammer juga hadir di sana dengan sikap menjengkelkannya ketika ia dengan halus mengolok-olok Tony perihal jabatan direktur utama perusahaan Stark Industries yang diserahkan kepada Pepper yang notabene adalah asisten pribadinya Tony sendiri. Sehingga Tony yang merasa risih pun buru-buru pergi ke toilet untuk memeriksa kadar racun dalam darahnya yang ternyata sudah mencapai 53%. Dengan fakta bahwa tubuhnya tak lama lagi akan sekarat, Tony pun ingin memanfaatkan sisa waktu berharganya dengan ikut serta dalam balapan Formula One tersebut. Got any other bad ideas? Tanpa semua orang sadari, Ivan diam-diam menyamar menjadi salah satu staf di sana, lalu masuk ke jalur balapan dengan senjata cambuk listriknya dan... Melihat Tony dalam bahaya, Pepper pun dengan cepat meminta Happy untuk bawakan koper khusus milik Tony dan segera masuk ke jalur balapan untuk memberikan koper tersebut. Sempat berhasil melumpuhkan si Ivan dengan cara ditabrak, Tony, Happy, dan Pepper pun harus survive ketika Ivan sadar dan melayangkan cambukan listriknya, sehingga Tony meminta Pepper untuk segera lemparkan kopernya dan tiba-tiba... Dan ya, walah, sungguh keren sekali suit armor baru ciptaan Tony yang dinamainya dengan Mark V. Sempat kesulitan oleh listrik yang mengalir kuat pada cambuk Ivan. Kostum Iron Man yang dilengkapi dengan sistem penggerak hidrolik pun tentu saja jauh lebih kuat dari segi power, sehingga Ivan dapat dengan mudah dikalahkan. Ivan langsung dibawa ke penjara dengan Tony yang datang untuk menemuinya secara langsung. Yang seketemunya mereka di sana, Ivan langsung mengatakan jika Tony adalah keturunan keluarga maling yang sudah mencuri hasil karya ciptaan orang lain yang dalam hal ini adalah Anton ayahnya. Ivan menjelaskan bahwa ketika kita bisa membuat seorang pahlawan berdarah, maka ia akan kehilangan kepercayaan dari semua orang. Dan saat ini, Ivan mengklaim sudah berhasil melakukannya dan tinggal menunggu waktu saja sampai ada orang lain yang akan memangsa Tony lebih brutal lagi. Tak lama setelah Tony pulang kembali ke Amerika dengan membawa serta oleh-oleh berupa kecemasan, Ivan pun mendapat kejutan dari orang asing yang membantunya keluar dari penjara, yang tanpa mempertanyakan siapa orangnya, Ivan pun mengikuti rencana tersebut. Dan sungguh betapa terkejutnya kita semua saat mengetahui jika orang yang membantu Ivan ternyata adalah Justin Hammer alias saingan perusahaannya Tony. Melihat potensi dan tekad kuat yang Ivan miliki di balapan Monaco kemarin, membuat Hammer menjadi tertarik untuk merekrutnya sebagai partner bisnis dengan meminta Ivan untuk menciptakan lebih banyak lagi arc reactor sekaligus membuat kostum yang lebih canggih dari yang Tony miliki saat ini. The prototype in production. Sue me. I'm enthusiastic. Go ahead, take a look around. You don't... Wow. Okay. Go ahead, take a look. 5.7 million a pop. So, bang! I want to make Iron Man look like an antique. I want to go to that Stark Expo. I want to take a dump in Tony's front yard. I can do that, Yeah? no problem. Hey, fabulous. I love it.
Kembali ke Tony yang kondisinya semakin buruk apalagi setelah kepikiran dengan omongan Ivan soal hidupnya yang tidak akan pernah tenang. Hal itu berdampak pada status keracunan palladium yang sudah mencapai 89% sehingga menyadari tubuhnya tak akan bertahan lama lagi. Tony pun memutuskan untuk mengadakan pesta di rumahnya sekaligus mabuk-mabukan dengan semua tamu undangan. Dengan mengenakan baju besinya, Tony yang sudah mabuk berat pun mulai tidak terkendali dan berpotensi dapat menyakiti orang di sekitarnya. Sempat coba dihentikan oleh Pepper yang meminta Tony untuk menyudahi pestanya. Tony tetap melanjutkan kegilaannya sehingga Kolonel Rhodes, sahabatnya yang kebetulan hadir di sana pun merasa perlu untuk melakukan tindakan darurat dengan meminjam kostum Iron Man Mark II milik Tony untuk menghentikan kegalauan tersebut. Get out. Ya, terjadilah pertarungan antar sahabat yang sama-sama menggunakan baju besi, di mana Tony menyuruh Rhodes untuk segera meletakkan baju besi miliknya, tetapi karena keduanya sama-sama keras kepala, Tony dan Rhodes pun saling menembakkan repulsornya, sehingga inilah yang terjadi. You gonna take a shot? Ya, tabrakan energi yang keluar dari repulsor ternyata menimbulkan semacam ledakan yang membelah ke arah samping, di mana Rhodes yang masih memakai baju besi pun memutuskan untuk kembali ke pangkalan militernya dengan membawa serta Mark II bersamanya. Tony yang sedang ngaso di atas toko donat pun didatangi oleh pria bermata satu bernama Nick Fury yang merupakan direktur S.H.I.E.L.D. sekaligus orang yang hobi sekali mengumpulkan orang-orang aneh dari seluruh alam semesta, di mana di situ juga ada si Natalie yang ternyata adalah seorang mata-mata suruhan Nick Fury yang ditugaskan untuk mengawasi Tony selama ini. Tak hanya Natalie saja, Agent Coulson yang di Iron Man pertama sempat muncul pun ternyata adalah orang kepercayaan Nick Fury yang sama-sama ditugaskan untuk mengawasi Tony, yang kali ini kedatangan Nick Fury menemui Tony adalah untuk menyampaikan amanah dari mendiang ayahnya Tony Stark tentang barang yang boleh dibuka apabila Tony sudah dewasa. Ternyata barang yang dimaksud adalah barang-barang lama seperti buku, cetak biru, serta satu buah kaset berisi rekaman video lama Howard Stark alias mendiang ayah Tony, yang di situ beliau berbicara atau bercerita tentang elemen baru yang dapat menjadi sumber energi bersih tak terhingga. Bayangkan Anda memiliki energi tenaga nuklir tapi sebesar batu baterai remote TV, tenaganya besar tapi ukurannya kecil dan mudah dibawa-bawa. Itulah reaktor busur mini alias benda bercahaya yang ada pada dada Tony saat ini. Ternyata itu belum sempurna dan terbukti palladiumnya cepat panas dan membuat Tony mengalami keracunan darah, sehingga tujuan daripada sang ayah membuat video ini adalah agar Tony dewasa menyadari tentang elemen baru yang masih belum ditemukan dan jangan pernah mudah puas dengan sesuatu yang sudah ia ciptakan. Masih tak mengerti dengan elemen baru yang dimaksud, Tony pun lebih dulu pergi ke kantor perusahaannya untuk menemui Pepper untuk meminta maaf atas sikap resenya pada pesta tempo malam, yang tepat saat Pepper sudah pergi, Tony tak sengaja melihat miniatur pusat kota lama milik ayahnya dan memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah. Tony pun mengubah miniatur kota itu menjadi bentuk hologram 3 dimensi agar lebih mudah untuk dimengerti. Ia yakin jika elemen baru yang dimaksud ayahnya ada pada desain kota ini, namun karena teknologi pada masa itu terbatas, si ayah tidak bisa benar-benar merealisasikannya, yang setelah membuang beberapa hal yang dianggap kurang penting, Tony akhirnya sadar bahwa rancangan desain kota ini adalah susunan atom pembentuk elemen baru yang dimaksud. Dibantu asisten digitalnya yaitu Jarvis yang bertugas membuat perhitungan akurat, Tony pun memesan pipa kumparan berukuran besar dan menghancurkan beberapa titik tembok di rumahnya untuk melakukan percobaan demi menemukan elemen baru yang dimaksud. Saat sedang sibuk itulah muncul Agent Coulson yang datang untuk pamit setelah sebelumnya ditugaskan Nick Fury untuk terus mengawasi Tony. Ia diberi tugas untuk pergi ke kota New Mexico setelah mendengar kabar bahwa ada sebuah benda dari dimensi lain jatuh di sana, yang sebelum Agent Coulson pergi, Tony pun ingin merepotkannya sebentar dengan memintanya untuk mengambilkan jam dinding bentuk perisai dengan logo bintang di tengahnya sebagai ganjalan untuk pipa kumparannya. Drop it. Drop it. Thanks. More than you know. Tony kembali melanjutkan percobaan elemen barunya yang jika berhasil, maka Tony tidak perlu khawatir lagi soal keracunan darah, yang berkat bantuan Jarvis serta kejeniusan otak Tony sendiri, ia akhirnya berhasil menemukan elemen barunya yang disebut dengan vibranium. Approaching maximum power.
Want to run some tests? Sejenak kita tinggalkan dulu Tony dan beralih pada Rhodes dan pihak militer yang secara resmi mengambil alih Mark II milik Tony untuk dijadikan aset penting mereka dengan berubah nama menjadi War Machine, yang karena Justin Hammer adalah mitra pemerintah dalam pengadaan senjata, ia pun ditunjuk sebagai konsultan untuk melengkapi persenjataan pada kostum baju besi ini. It's beautiful, but I can tell. Tear gas, smoke. Let me tell you something. This is an M134 set. This is a kinetic kill sidewinder vehicle with a secondary cyclotrimethylene. I call it the ex-wife. Sementara itu, Ivan yang diminta Hammer untuk membuat baju besi seperti Iron Man justru malah memodifikasi robot yang sudah ada agar bisa dikendalikan dari jarak jauh dan membuat satu robot khusus yang memiliki cambuk listrik sama seperti yang ia buat sebelumnya. Mengetahui Ivan tidak sesuai kesepakatan, Hammer yang marah besar pun menyita semua privilege yang ia berikan seperti manuk beo, sepatu bagus, dan bantal empuk, serta meminta Hammer untuk tetap berada di ruangannya dengan dijaga oleh 2 orang pengawal, sementara Hammer sendiri akan menghadiri acara expo untuk memperkenalkan semua robot yang sudah Ivan modifikasi. Tak lama setelah Justin Hammer pergi, Ivan langsung menghabisi 2 penjaga tersebut dan menghubungi Tony untuk menyampaikan tentang kelanjutan balas dendamnya. Tony berhasil melacak nomor teleponnya yang berasal dari markasnya si Justin Hammer, sehingga Tony akhirnya sadar bahwa acara expo yang akan digelar sebentar lagi akan menjadi musibah yang sangat menakutkan. Terlambat bagi Tony untuk memperingatkan Pepper, Hammer, dan semua orang yang hadir pada acara itu, karena Hammer terlihat sudah memulai acaranya dengan memperkenalkan semua robot ciptaannya yang sudah dimodifikasi oleh Ivan, dan satu manusia besi yang di dalamnya adalah Kolonel Rhodes dengan julukan barunya yaitu War Machine. Force Lieutenant Colonel James Rhodes. Tanpa Hammer sadari, modifikasi yang dilakukan oleh Ivan ternyata adalah kendali penuh atas semua robot-robot tersebut, termasuk baju besi yang saat ini dipakai oleh Rhodes. Di mana Tony yang baru tiba di sana pun terlambat datang karena Ivan sudah keburu melakukan kendali jarak jauh, sehingga inilah yang terjadi. Whoa. You? No, I'm not doing that. That's not me. Rhodes yang tidak bisa mengendalikan baju besinya pun terus terbang mengejar Tony, sementara Hammer benar-benar dibuat panik saat semua robot-robotnya telah diambil alih kendali, yang karena Pepper, terutama Natalie, terus mendesaknya, Hammer akhirnya jujur bahwa Ivan Vankolah dalang dibalik semua ini. Ditemani Happy pengawal pribadinya Tony, Natalie pun langsung meluncur ke tempat Hammer untuk menghentikan Ivan. Yang setibanya mereka berdua di sana, Natalie yang sudah mengenakan seragamnya pun langsung beraksi melumpuhkan semua penjaga. Sadar jika dirinya akan ditangkap, Ivan pun langsung mengaktifkan baju besi buatannya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. He's gone. Kembali ke Tony yang masih dikejar oleh Rhodes dan para robot, keduanya pun mendarat tepat di tengah taman kota, di mana Natalie yang sudah berhasil masuk ke dalam ruangan komputer pun langsung menonaktifkan satu persatu robot Hammer, dimulai dengan baju besi milik si Rhodes. Tepat saat Rhodes sudah berhasil mengambil alih kendali atas baju besinya, muncullah para robot yang masih aktif dalam mode menyerang, sehingga saat sedang dikeroyok itulah, Tony terpaksa mengeluarkan laser pemotong yang hanya sekali pakai dan menyuruh Rhodes untuk segera merunduk. Get down! Heads up, you got one more drone incoming. Dan ya, muncullah Ivan dengan baju besi versi buatannya sendiri dengan masih menggunakan signature weaponnya, yaitu cambuk listrik. Rhodes meminta Tony untuk mundur dan biarkan ia mengatasinya dengan senjata khusus dari Hammer yang bernama Ex-Wife. Gagal dengan Ex-Wife, Rhodey dan Tony pun dihajar habis-habisan oleh Ivan, yang tepat saat keduanya tak bisa berkutik akibat cambuk listrik. Disitulah Tony teringat dengan momen saat ia dan Rhodes sedang bertarung, yaitu saling menembakkan repulsor mereka untuk menciptakan ledakan energi ke samping. Put your hands up! This way, ready, go, go, go! Meski sudah kalah, Ivan ternyata sudah menyiapkan kejutan lain berupa peledak otomatis yang ia pasang di setiap robot milik Hammer, sehingga mengetahui Pepper dalam bahaya, Tony dengan cepat terbang untuk menyelamatkan nyawa calon istrinya.
Beberapa hari setelah insiden barusan, Tony pun menghadap Nick Fury yang menyampaikan tentang kelayakan Tony untuk ikut bergabung dalam kelompok pahlawan super besutannya, yang setelah melihat catatan kepribadian Tony yang narsis, tidak stabil secara mental, urakan, sulit diatur, dan terlalu mawa karep sorangan, Nick Fury pun menempatkan Tony alias Iron Man sebagai cadangan apabila terjadi situasi yang benar-benar darurat sekali. You can't afford me. Terakhir, kita akan melihat Agent Coulson yang sudah sampai di New Mexico untuk mengecek lokasi penemuan benda yang jatuh dari langit, yang ternyata itu adalah sebuah palu yang tidak akan pernah mampu diangkat oleh siapapun.